Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Bina Kerja, Bapak Supriyono, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Negeri Bina Kerja. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 asal SD Negeri Bina Kerja, Kecamatan Kendako, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja Bapak Ibu, kita santai sejenak. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu Bapak Ibu, biar lebih semangat. Ice breakingnya nanti begini Bapak Ibu ya. Ice breakingnya kita bermain kata. Kata itu satu kata nama hewan. Nanti misal ya, Pak Ferry sebut ayam ke temannya, misalkan ayam Ibu Bibit. Jadi Ibu Bibit harus menyebut nama hewan dari awal huruf terakhir dari kata ayam tadi. Ayam kan pakai M ya, berarti monyet Ibu Yanti misalnya. Berarti Ibu Yanti harus sebut terakhir ini apa? Tikus Ibu Puji. Nah gitu ya. Ujungnya. Nah itu yang nunjuk sebut nama hewannya, langsung sebut nama teman ibu-ibu semua ya, bapak-ibu semua. Kita mulai dari saya dulu ya bapak-ibu ya. Dari saya dulu, karena saya yang ini kan. Jadi yang nanti yang salah itu tidak bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya ada di belakang bapak-ibu. Kita mulai. Ya. Pak Puji, monyet. Apa jawabannya? Monyet. Sebut nama hewannya. Oh iya. Ulang. Iya. Kurang fokus. Ibu Citra, buaya. Ayam. Siapa nama teman? Sebut nama teman. Aku. Ayam apa? Monyet. Pak Puji. Tergiling, Pak Ferry. Gorila. Apa ini ya? Ayam. Angsa. Angsa. Anjing. Gajah. Puji. Harimau. Nah, Budian. Satu Pak. Harimau. Unta. Anjing. Habis ya. Terima kasih. Sepertinya lumayan bergiringan ya. Kita langsung saja, judul kita itu budaya positif. Sebelum kita memulai materi ini, ada 3 pertanyaan formatif tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu hanya dipilih setuju atau tidak setuju. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Semua. Ya, kita bebas menjawab, boleh semua setuju tidak setuju. Nanti jawabannya ada di pembahasan ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya kita kasih
Ya, seperti kita gerak jalan tidak berenang ya. Atau kita sebenarnya kakak itu tidak mesti kegiatan. Kita kasih pujian juga itu termasuk ya penghargaan, misalnya itu pinternya itu juga penghargaan ya. Jadi ada beberapa topik yang perlu kita bahas pada hari ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum jarang ya dengan kata restitusi. Nanti kita akan bahas. Itu restitusi itu cara menyelesaikan masalah. Kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu kita bisa kenal itu dengan namanya kesepakatan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Nanti ada apa beda sih keyakinan sama kesepakatan itu? Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Jadi kita masuk tentang disiplin positif. Jadi ada perubahan paradigma. Jadi ada kegiatan kepelatangan, misalnya Bapak Ibu, kita berdua, misal saya sama Pak Ferry. Saya memegang sebuah uang misal di tangan. Ya. Saya memegang sebuah uang di tangan. Bagaimana cara Pak Ferry biar bisa mengambil uang di tangan saya ini? Bisa dipaksa, ditarik kuat-kuat kan? Bisa juga dengan dirayu atau dibujuk. Nah, bagus itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau enaknya, Dirayu. ya. Kalau dipaksakan mungkin beradu kekuatan nanti, ya. Beradu kekuatan. Siapa yang kuat itu yang menang. Tapi kemudian kalau dirayu dengan kata-kata yang agak lembut, mungkin dia bisa menggerakkan uangnya. Apalagi kalau Pak Ferry merayu ini kan, ibu di rumah itu lebih hebat biasanya. Lanjut Bu. Kemudian ada paradigma perubahan teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin di kelas kita pernah bilang kepada anak-anak, apakah tidak kasihan sama bapak sudah capek-capek masuk kelas, kalian tidak mendengar ribut di kelas. Itu kata-kata membuat anak itu jadi merasa bersalah, ya. Atau coba itu di rumah mungkin kan dengan anak-anak kita, ibu sudah capek-capek masa nggak dimakan, berarti itu membuat anak itu merasa bersalah, ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ada ilusi dah. Selanjutnya, itu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kemudian ada lagi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Di teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu itu bisa kita mencoba mengubah orang lain. Seperti tadi Pak Ferry mengambil secara paksa uang yang ada di kota itu, kita berusaha mengubah ya. Tapi kalau sebagusnya itu di teori kontrol itu sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa dengan kata-kata kalimat tadi, ya. Misal selama ini kita tidak suka makan bayam, beda misalnya. Jadi bagaimana cara kita berbicara kepada teman kita jadi suka makan bayam? Kita ceritakan dulu, bayam itu manfaatnya seperti ini. Jadi tidak mesti kita langsung masak bayam kasih makan. Nah, jadi kita mengubah paradigma tadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal, anak itu malas membaca. Apa sih penyebabnya? Kalau kita langsung doktrin itu perilaku buruk, itu salah. Jadi itu apa sih masalahnya? Kenapa anak ini malas membaca? Jadi kita perlu nanti akan dibahas di segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi
sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau anak itu tidak punya mau belajar, mau dipaksa bagaimana pun tidak bisa. Jadi motivasi belajar itu harus dari diri sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi harusnya itu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang dan menang. Seperti kita ikuti lomba. Kalau kita mau kalah, tidak usah ikut, pasti kalah. Jadi kalau kita mau ikut lomba harus menang. Jadi kita harus menang dan menang. Kalau mau kalah, tidak ikut pasti kalah. Tapi kalau kita ikut, berarti kita harus ada motivasi ingin menang. Kalau mau kalah, tidak usah ikut, pasti kalah. Lanjut. Semangat itu lagi. Ini ada disiplin positif, jadi teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi disiplin itu ada yang berkata bahwa dia itu misalnya, wih anak ini rajin karena dia takut dihukum kalau dia tidak pikir. Jadi dia itu menghindari hukuman. Atau juga ada dia itu teori motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan. Wih kalau aku rajin mungkin dikasih nilai besar oleh bapak adik ibu guru. Nah yang paling benar itu yang teori ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita rajin itu karena kita menghargai diri kita. Bahwa kita pengen hidup itu, kita pikir kan hidup itu bersih. Atau datangnya tepat waktu. Jadi kita menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilainya kedua, nilai keyakinan kelas. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol. Itu masih menurut Dr. William Glasser. Jadi guru itu bisa sebagai penunggu. Misal anaknya itu tidak mengerjakan tugas, kita langsung menghukum. Kemudian lagi yang kedua itu teori psikologi sebagai pembuat rasa bersalah yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian sebagai teman. Jadi kita itu bisa sebagai menjadi teman bagi siswa. Kemudian sebagai pemantau. Yang terakhir ini sebagai manajer. Manajer itu yang menguasai di dalam kelas. Kemudian ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ingin bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan. Kemudian kebebasan. Itu menurut Dr. William Glasser. Kemudian yang terakhir nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam lingkungan sekolah kita ini, kita perlu menggunakan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya itu dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yaitu kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu kata-kata dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari alam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Bapak Ibu mungkin sudah berulang-ulang itu
profil belajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Pancasila kita yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir itu kreatif. Kemudian itu teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi teori motivasi psikologi ya itu mulai dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu motivasi untuk sebetulnya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Misal dia itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Itu disiplinnya. Kemudian ada lagi motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, jadi dia itu melakukan itu hanya untuk pengen dapat imbalan. Kemudian yang terakhir sekali itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi menurut Syahida Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat mereka diri sendiri. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak Ibu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita ambil. Jadi penghargaan itu bisa menghukum sebenarnya. Yang tadi kita bahas tadi, penghargaan itu bisa menghukum. Misalnya si A dan si B. Si A ini rajin, si B ini kurang rajin. Kita memberi pujian kepada si A, itu berarti kita memberikan penghargaan. Bisa-bisa si B tadi jadi tersinggung atau sakit hati karena merasa dia selalu nilainya kurang baik atau kurang disiplin dari si A. Kita lebih dekat dengan si A tadi, si B jadi tersinggung. Jadi dia merasa dia tuh anak tirikan. Jadi penghargaan ini bisa menghukum temannya tadi. Itu salah satu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ada penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita sering memuji si A tadi, si B akibat jangan dipuji tadi, jadi dia itu kurang semangat. Jadi kreativitasnya itu menurun. Lanjut Bu. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan atau perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi kalau kita khususkan bentuk tadi ya, si A, si B. Jadi cukup bilang saja sama si A. Biar tidak ada rasa iri hati ke diri tinggi tadi. Kemudian kita juga beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dipuji semua walaupun hasilnya belum bagus tugasnya, dipuji juga. Ayo Dani lebih semangat lagi. Jangan juga kita membandingkan. Ayo Dani lebih semangat lagi, masa kalah sama si Budi. Nah itu jadi penghargaan itu menghukum. Memang tadi awalnya menghargai, tapi kata-kata kalian aja jadi menghukum. Jadi harusnya ayo Dani lebih semangat lagi Dani. Ayo Wati. Kemudian pengakuan secara konsisten. Kemudian yang terakhir itu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi misal contohnya ini pembukaan. Kemarin saya perhatikan itu kita sambungi. Kamu tampilnya bagus sekali.
kemarin saya perhatikan kamu agak lesu. Ada apa Dani? Nah, jadi kita itu apresiasi kebajikan. Kemudian nilai kebajikan dari kata-kata tadi itu rasa empati. Besar sekali. Jadi kita bisa empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya, kemudian saya menghargai. Kemudian nilai kebajikan itu kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian lagi kita pembukaan itu terima kasih untuk apa? Bisa kita sambungkan. Kemudian nilai kebajikan itu rasa tanggung jawab. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih kamu telah membersihkan diri ya. Kemudian di sini ada contoh tentang hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau hukuman itu apa Bapak Ibu ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Hukuman itu apa? Ya, hukuman, punishment. Itu artinya apa hukuman itu? Apa atau ini? Memberi efek jerah. Ya, memberi efek jerah itu hukuman. Kalau konsekuensi? Atau begini, apa beda hukuman dan konsekuensi? Atau sama? Hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Ya Bapak Ibu? Beda, Pak. Beda ya, beda. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu apa? Ada yang bisa jawab? Atau memberikan contoh hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Coba tanya jawab ya. Iya, Pak Budi ya. Kalau hukuman itu memberikan efek jerah, contohnya tadi dia merasa malu kemudian tidak melakukannya kembali. Sedangkan kalau konsekuensi itu pelaksanaan dari efek hukuman tadi sehingga orang tersebut melaksanakan dari apa yang semestinya dilakukan. Ya, Contohnya kalau sudah diberi hukuman tadi dia tidak melakukannya lagi. ya tidak mengulangi lagi ya, Bu ya. Ya benar. Jadi hukuman itu konsekuensi. Kalau hukuman itu misal anak itu buang sampah langsung dikasih pull up. Jadi kita tuh memberikannya secara spontan. Tapi kalau konsekuensi itu hasil dari kesepakatan. Jadi kita sudah berkesepakatan di kelas tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah jadi konsekuensinya apa kalau tidak membuang sampah di kota Kampar? Itu jadi hasil dari pelanggaran kesepakatan, kan konsekuensi. Jadi di sini ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada contoh. Cukup Bapak Ibu ingat contoh ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti di bawahnya ada jawabannya. Jadi cukup diingat saja ya dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Nanti benar tidak pilihan Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi yang dipilih. Itu yang pertama. Ini ada kejadian anak itu disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak itu terlambat ke sekolah. Jadi dia disuruh mencatat sebanyak 100 kali di dalam buku. Ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nanti kita jawab di bawah ya. Kemudian anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian anak menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian yang ke-5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada dua jawaban ya, nanti kita pilih ya. Kemudian yang terakhir, ini di pelajaran besok, ini pelajaran Pak Budi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalau misalkan ada kesepakatan dari awal, ya kan harus konsekuensi. Konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, hukuman. Ya benar. Kita lihat jawabannya Ibu, sama-sama ya. Iya. Jadi untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Ya, karena diberikan secara langsung atau secara spontan ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi. Karena dari efek dari kesalahan tadi kan. Jadi konsekuensi itu hukuman yang diberikan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi. Karena dia yang mencoret-coret, maka dia harus menggantikan dengan mencoret ulang, bisa ya. Kemudian ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia yang menumpahkan, berarti dia yang harus membersihkan. Itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Jadi kalau di mata pelajaran berjob boleh kita itu. Tapi kalau di mata pelajaran lain sebenarnya waktu kami itu tidak boleh. Kalau berjob kan banyak mungkin pemanasan. Karena terlambat 10 menit kan termasuk. Nah kemudian yang Pak Budi benar juga. Karena apapun dari hukuman itu kalau sudah dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas, itu jadi konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu namanya hukuman. Seperti yang tadi contoh di atas. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya tadi, kita menyuruh anak mencatat. Itu ingat dia, ya, sampai dia SMP, sampai SMA, tamat dulu sekolah, ingat. Aku dulu sampai pegal-pegal tangan dari nulis 100 kalimat, diingatnya. Atau aku dulu disuruh push up 50 kali, misalnya. Jadi dia teringat, itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena itu berasal dari kesepakatan yang telah tadi. Misalnya contoh tadi anak tadi mencoret-coret. Jadi kalau mau diselesaikan dia harus diganti. Atau dia menumpahkan tadi air minum ya, berarti dia harus membersihkan. Itu harus dilakukan, harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi selamanya bersih ke meja itu mungkin agak itu gitu ngomong. Tahun tumpah dikit pelena itu ngadu dengan guru. Nah, kan itu kan. Tapi sudah kalau dikonsekuensi kan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi dia itu ini kan, aku nak cepet-cepet. Ini hari Senin nak upacara. Kemudian anak menghargai disiplin. Kalau sebagai konsekuensi dia akan lebih menghargai rasa disiplin. Jadi itu kesepakatan. Cak tadi kita ngaji, kita. Jadi minggu depan yang tidak bawa itu berarti sudah buat kesepakatan. Dilarang jangan tidak membawa buku Yasin kan. Pak, Ya. Lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kemudian
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu kalau konsekuensi. Nah, hukuman juga itu konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau dia dihukum, dia berusaha menyembunyikan. Misal, dia tidak pakai ikat pinggang. Jadi anak itu berusaha menutupi. Dia takut, ya. Anak itu jadi takut. Jadi takut. Kemudian anak belajar, kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi karena ada konsekuensi, dia belajar untuk mematuhi. Sudah tahu setiap hari harus menggunakan ikat pinggang warna hitam. Jadi dia itu belajar. Dia mulai beli. Jadi kalau dia beli ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih. Jadi dia akan beli kaos kaki putih. Kemudian kalau dihukum, anak itu akan merasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan juga bisa. Kalau dihukum, bisa kita suruh dia kita pukul, atau kita suruh push up di kelas, dia akan merasa dipermalukan atau merasa tak dihargai, ya. Tapi kalau dikasih konsekuensi, itu bisa membuat anak itu kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman. Misal dia tidak piket, jadi dia itu merasa tidak nyaman karena dia itu tidak piket tadi kan. Kemudian diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, itu konsep yang lama antara hukuman dan konsekuensi. Di era sekarang ini itu ada konsep baru, itu namanya restitusi. Ya. Jadi walaupun konsekuensi itu sudah baik, ada yang lebih baik lagi cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu menggunakan konsep restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi kita itu memberikan hukuman itu tidak langsung memberikan hukuman, harus ditanyakan dulu apa sih penyebabnya, kemudian apa sih alasannya. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini dari tadi ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi kalau hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nanti restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu disuruh membuat pilihan. Kemudian di hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Tapi di restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Misal anak itu terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tanyakan, kalau kita langsung dikasih konsekuensi karena dia terlambat, dikasih membaca dulu misalnya 10 menit, harus ditanyakan dulu, Ani, misalnya, kenapa Ani terlambat hari ini? Kemudian kita tanyakan, jadi Ani itu akan menjawab. Mungkin pertama-tama dia akan berbohong. Nah, apapun jawaban anaknya kita gali dulu. Kita gali alasan yang sebenarnya sampai anak itu jujur. Kenapa sih dia terlambat? Setelah kita tahu apa permasalahannya, baru kita selesaikan. Kemudian kita kuatkan. Misalkan Ani ini terlambat karena dia bekerja, membantu ibunya memasak misalnya, karena ibunya harus berangkat ke kebun pagi-pagi.
Jadi bagaimana cara kita itu mengatasinya? Jadi kita kasih penguatan. Seperti cara Ani biasanya bangun jam berapa? Jam 6 Pak misalnya. Nah biar tidak terlambat, Ani lebih baik bangunnya jam 5 biar bisa datang ke sekolahnya lebih awal. Lanjut itu ibu. Kemudian anak itu jadi kalau di hukuman itu korban mendapatkan keadilan ya. Kemudian kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan. Jadi kalau dia ini korban mendapat ganti ya. Misal tadi si Ani menumpahkan air di meja si Budi ya. Ani sebagai pelaku, Budi sebagai korban. Jadi kita harus panggil kedua anak tadi. Kenapa bisa si Ani menumpah air di meja si Budi? Nah, jadi dia restitusi itu si korban harus mendapat ganti. Jadi kalau cuma dia yang telah menumpahkan, jadi gantinya itu si Ani harus membersihkan meja Budi. Jadi gantinya itu meja Budi jadi lebih bersih karena sudah dibersihkan oleh si Ani tadi. Kemudian di hukuman itu perilaku pasif atau agresif atau meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia restitusi masalah terpecahkan. Itu contoh yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi masalahnya terpecahkan. Seperti kita mengambil siswa terlambat tadi atau siswa menumpahkan air di meja tadi. Jadi kalau kita menggunakan restitusi itu sudah terselesaikan. Sebenarnya restitusi itu kita tidak paham katanya saja. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan itu sikap dari restitusi ini. Cuma saja kita karena bahasa ini kan dianggap agak baru kan. Sebenarnya Bapak Ibu saya yakin sudah pernah semua melaksanakan restitusi ini di kelasnya masing-masing. Bedanya kita tidak tahu saja. Jadi di sini kami itu hanya menyampaikan. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal itu semua yang ada di sekolah. Di sini hanya penguatan saja ya. Kemudian di hukuman juga ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu memberikan rasa takut kepada anak tadi. Jadi jangan ribut. Ada Pak Ferry misalnya. Sebenarnya Pak Ferry itu tidak pemarah, tapi akibat omongan dari teman-teman ini, jangan kalau Pak Ferry itu atau kalau ribut kita dihukum. Sebenarnya Pak Ferry itu tidak pemarah tidak sebenarnya, tapi akibat kata-kata anak tadi jadi membuat rasa takut tadi, ya. Jadi kemudian memerlukan monitoring kalau di konsekuensi dan supervisi terus-menerus dari guru. Tapi kalau tidak jadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Misal selama ini kalau dia tidak masuk, jangan tidak masuk baju. Gitu cuma Pak Ferry kita dihukum. Itu sebenarnya omongan dari anak-anak dari anak A ke B ke C. Kenapa Pak Ferry tidak pulang ini kan? Tapi kalau kita menggunakan institusi, jadi kita bagaimana caranya membuat anak itu ada kesadaran di diri sendiri tanpa ada guru yang mengontrol. Anak itu bajunya sudah di dalam semua, sudah dirapikan semua, sepatunya sudah warna hitam semua. Itu kalau kita menggunakan restitusi. Jadi setelah masuk dari rumah sampai ke sekolah, bajunya sudah rapi. Jangan sampai anak itu berpakaian rapi itu hanya perlu dikontrol. Kalau di konsekuensi itu hanya kalau ada guru dia rapi, kalau ada guru anaknya diam di kelas. Jadi kalau menggunakan restitusi itu harus menumbuhkan kesadaran pada anak. Ketika guru izin mau ke toilet misalnya, anaknya langsung melanjut mengerjakan tugas. Jadi kalau kita menggunakan konsekuensi, ada guru dia mengerjakan tugas, dan guru anaknya bermain. Itu kalau pakai konsekuensi. Itu kalau pakai restitusi, jadi anak itu ada tumbuh kesadaran untuk menjadi lebih baik atau bertanggung jawab. Jadi lanjut Bu. Itu sinyal tadi jadi itu. Mana itu? Pak Ferry, sudah HP ada belum? Jadi itu sinyal tadi. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita harus menggunakan segitiga
restitusi. Ini mati lampu, ya termasuk rekaman juga. Jadi kondisi internetnya putus. Baik, Bapak Ibu, kita briefing lagi. Silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu semua berdiri. Ini walaupun tidak ada lagi listriknya, kita lanjut dulu ya. Biar semangat ya. Semuanya Bapak Ibu tolong berdiri. Kita main tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Ya, pagi, siang, dan malam. Ya. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam, tepuknya 3 kali. Jadi Pak Puji kita pagi, siang, malam. Malam enggak ada. Belum. Saya kelas pagi. Ibu agak kecil. Nah, jadi ya, kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Ya, kita tes dulu. Pagi, siang, malam. Nah, gitu Bapak ya. Kita mulai ya. Siang. Pak Puji. Malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Sore tidak ada. Yang nama itu Yanti. Nanti hadiahnya ambil di sebelah Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita lanjut tentang disiplin posisi. Jadi dalam disiplin posisi Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya, kalau dulu kita biasa buat itu namanya kesepakatan kelas. Nah, kalau di sekarang Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas. Apa sih beda kesepakatan dan keyakinan? Nah, kalau kesepakatan itu dibuat, nah, ada lagi peraturan kelas. Nah, ada lagi peraturan kelas, ya. Kalau peraturan kelas itu yang buatnya itu guru tanpa mengajak anak-anak. Itu kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan anak, ya, ada bertadi atau murid. Nah, kalau keyakinan kelas sama seperti kita kata tadi, bedanya kalimatnya. Kalimatnya lebih lembut. Contoh begini, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalau kesepakatan. Kalau keyakinan kita buat lebih baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Kemudian ada lagi, contohnya ya. Kalau kita buat di kelas, dilarang terlambat masuk kelas. Itu kalau kesepakatan. Tapi kalau keyakinan kita buat apa itu? Datang tepat waktu. Jadi kata-katanya itu dibuat jadi kalimat positif.
Ya. Peraturan yang dibuat tadi jadi menjadi kalimat yang positif. Misal lagi dilarang mengganggu teman. Jadi kita buat hargai teman. Nah, jadi kata-kata di dalam peraturan tadi dibuat itu menjadi kalimat positif. Karena intinya sama, tapi bahasanya lebih lembut. Seperti contoh di sekolah kita saya pernah baca itu kita membiasakan dimulai dari kata tolong, maaf, ya, permisi. Itu sebenarnya kita sudah menerapkan keyakinan ke kelas atau keyakinan ke sekolah. Jadi kita kalau membicarakan itu dengan kata yang lembut, ya. Itu beda dari keyakinan ke keyakinan kelas. Nah, kemudian di dalam keyakinan kelas itu kita akan membahas tentang ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama di restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu diberi hukuman itu hanya menebus atau konsekuensi itu hanya menebus dari kesalahan. Tapi kalau di restitusi, anak itu disuruh untuk belajar dari kesalahan supaya kesalahan itu tidak diulang kembali. Kemudian di restitusi ciri-ciri itu yang kedua memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Kalau anak itu berkelahi misalnya, jadi itu harus diperbaiki. Kalau hanya dikasih hukuman itu masih pendam di hatinya, masih dendam sama temannya tadi. Gara-gara hati ini aku bersihkan misi, dan belum hukuman kan. Tapi kalau dia restitusi, jadi dia itu jadi berteman kembali. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dari restitusi itu tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita kasih tawaran. Nah, di tawaran tadi kita kasih juga penjelasan. Misal, saya kasih contoh ilustrasi, ya. Ani dan Budi. Jadi jangan Budi dan Andi, sama laki-laki. Budi menarik baju si Andi. Akhirnya baju Andi tadi kancingnya lepas. Nah, kalau kita kasih hukuman, misalnya kita suruh dia membersihkan kaca, atau di keyakinan kelas tadi kalau dia mengganggu teman ini bukan apa, misalnya disuruhkan tiket selama seminggu, itu akan membekas dia. Nah, tapi kalau menggunakan restitusi, kita menyelesaikan tidak begitu. Jadi kita tanyakan sama si Andi tadi, Andi, mengapa kamu menarik baju si Budi tadi? Benar jawabannya tadi kan? Kemudian kita berikan masukan bagaimana? Apakah kamu mau menggantikan atau memperbaiki? Nah, walaupun si Andi, mungkin Andi bilang saya tidak bisa menjahit, tapi dia restitusi, kita suruh Andi belajar menjahit. Setelah dia bisa, belajar dengan siapa? Mungkin di sekolah kita ada guru yang bisa menjahit. Kita suruh Andi, kamu temui ibu dia. Silakan belajar menjahit sama ibu dia. Mungkin si ibu dia ini akan membantu si Andi untuk belajar menjahit. Setelah dia bisa, kita suruh Andi tadi memperbaiki bajunya si Budi tadi. Itu contohnya. Kemudian ciri-ciri restitusi yang kelima, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita tanyakan, kenapa sih si Andi tadi itu sampai menarik baju? Mungkin si Budi itu mengganggu dia tadi, atau alasan yang kita gali ya. Kemudian ciri yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita itu fokus pada karakter bukan tindakan. Sekali kita menghukum, kita juga menghukum karakter bahwa itu bertanggung jawab. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya. Tapi kalau konsekuensi kita hanya memberikan hukuman, ya. Bukan memberikan solusi. Jadi kan kita kasih solusi, dia tidak bisa jahit, kita suruh belajar dengan kemudian. Setelah dia bisa jahit, kita suruh memperbaiki baju tadi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia beramal, dia akan berteman kembali. Dia juga bisa diterima oleh teman kelas yang lain.
Nah, kemudian untuk membuat suatu keyakinan kelas, sebelumnya saya akan memberikan ilustrasi pertanyaan dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan Bapak Ibu ada tahu? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila kita menggunakan kendaraan roda 2? Kenapa sih harus pakai helm? Untuk keselamatan. Kita yang ini Pak polisinya yang marah, padahal itu untuk keselamatan kita kan? Ya enggak? Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu apa? Untuk keselamatan dan kesehatan atau menghargai orang lain juga. Ya. Jadi masker itu selain dari melindungi diri kita, juga melindungi orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan mengikuti upacara, harus datang tepat waktu. Itu juga bisa menumbuhkan rasa disiplin. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita lihat keyakinan ini menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, jadi dari contoh tadi ya, keyakinan kelas ini ada lagi budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Jadi keyakinan tadi dibuat menjadi sebagai budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita atau di dalam kelas. Dan bisa ditampilkan itu ada perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Lanjut saja itu Bu. Itu jelas. Lanjut. Kegiatan nah di sini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau kita pakai keyakinan kelas itu, jadi kalimatnya seperti apa Bapak? Jadi katanya kalimatnya ini yang kita kira ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau kita pakai keyakinan kelas, jadi kalimatnya seperti apa? Jadi kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalimatnya tidak baku, jadi kalimat baku. Jadi atau letakkan buku pada tempatnya. Jadi kata selalunya kita hilangkan. Dan dilarang mengganggu orang lain. Atau keyakinan lain bisa kita buat menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalimat yang paling keyakinan kelasnya harusnya datang tepat waktu. Jadi dalam waktu itu datang itu sebelum kegiatan itu dimulai, bukan kegiatan sudah dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi kalau keyakinan kelasnya kita buat atau apa? Apa ini? Indahnya saling menyayangi atau saling menghargai ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jadi budayakan antri ya. Gunakan masker. Jadi atau jagalah kesehatan seperti itu ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kita buat jagalah ketertiban. Di sini ada jawabannya juga sebenarnya. Nah jadi nilai ini jawab tapi nilai ya, nilai dari peraturan tadi. Ini nilai pertama itu tanggung jawab. Nilai yang kedua itu menghormati orang lain. Nilai yang ketiga menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian jangan melakukan kekerasan itu nilainya itu keselamatan atau menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu juga nilainya itu kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker yaitu kesehatan dan keselamatan. Dalam berada di kelas atau koridor juga nilai itu keselamatan dan keamanan.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Bisa kita makan hari ini karena kita pengen hidup. Kalau tidak makan sampai 3 hari, insya Allah 3 hari lagi mungkin kita tidak ketemu lagi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu yang kedua yang paling penting, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, pasti kita butuh baik di rumah, ya, sama istri, sama suami, pasti butuh kasih sayang. Kalau tidak sayang lagi lalu ditinggalkan. Atau rasa diterima, rasa dihargai. Kemudian kebutuhan juga penguasaan. Kemudian yang itu kesenangan. Kita juga butuh kesenangan. Sekali kita kemudian kapan kita kemudian ke Liba ya. Refreshing jalan-jalan ke kolam renang, itu kesenangan. Ada juga kita butuh kebebasan yang terakhir. Manusia itu butuh kebebasan. Sekali pengen aku nak bangun besok jam 9 pagi. Jangan diganggu. Butuh kebebasan. Tapi tidak boleh sampai merusak atau diri kita, kemudian kita akan memberikan orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Guru itu bisa menjadi seorang pembuku. Kemudian guru itu juga bisa jadi pembuat rasa bersalah. Ya, saya sebut tadi. Adi, kenapa kamu telat hari ini? Bapak sudah semangat datang pagi. Kok kamu yang datang terlambat? Jadi kita membuat anak itu menjadi bersalah. Kemudian guru juga bisa menjadi sebagai teman. Ayo Ani, semangat belajar gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, ini kita hanya mengontrol. Nah, yang paling bagus sebagai manajer. Jadi manajer itu ada galau-galau dari ke-4 tadi, sebagai penghukum itu, membuat masalah itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi manajer. Memang manusia itu harus jadi pemimpin ya. Jadi, minimal memimpin diri kita sendiri. Jadi kalau di kelas kita sebagai guru harus memimpin kelas. Jadi manajer yang baik. Lanjut. Kemudian tugasnya ada penyampaian, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu juga membuat orang merasa bersalah. Itu harusnya yang mengatakan itu guru. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti kita langsung menghukum, ya. Kalimat kamu tidak pernah benar, ya. Itu langsung kita tuh menghukum orang selama ini dia tidak benar-benar salah langsung, tidak, itu menghukum. Ada juga pertanyaan itu, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Untuk anak, juga jalan, ayo makan Andi, lakukanlah demi ibu. Kamu pasti minta Andi, gitu ya. Jadi kita sebagai teman, belum sebagai pemantau contohnya itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapat hadiah hari ini? Nah, itu kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita bertanya, langsung meminta solusi, yaitu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu menghukum. Jadi soalnya itu kalau terlambat terus. Nah ini di segitiga konstitusi Bapak Ibu, untuk menyelesaikan segitiga konstitusi kita harus menggunakan ada segitiga tadi. Yang pertama itu validasi kebutuhan. Yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga itu menstabilkan identitas. Itu menggunakan segitiga konstitusi tadi ya. Nah di situ di validasi kebutuhan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita punya anak tulis. Misal tadi anak tadi mengganggu temannya. Apa sih alasannya? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Di bagian yang kedua, itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misal, Andi, kenapa kamu main dalam kelas? Apa kamu tidak ingat apa yang telah kita sepakati di kelas? Itu nilai, kalau dia buat keributan itu nilai-nilai apa yang kita itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang terakhir itu mencerminkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi Andi, kamu harus semangat, jangan merasa bersalah. Semua orang itu pasti pernah membuat salah. Jadi kita itu di ayat ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua orang pernah melakukan itu. Andi, ayo semangat. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi pemimpin terhadap dirinya, jadi kita perlu menstabilisasi. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contoh kalimatnya, tidak ada manusia yang sempurna. Contoh kalimat yang kita berikan kepada siswa ya. Bapak ibu juga buat salah. Jadi kita tuh misalkan jangan dihukum. Andi, kenapa kamu ini? Saya itu juga seperti hukum. Jadi membuat kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, di validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang lain ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah mematuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan kebebasan kaki saya dalam satu rumah sedangkan atau bertahan di hidup. Bapak ibu kita minum dulu Bapak ibu. Ya agak haus sedikit ya. Silakan dibagi ini Bapak ibu minum ini. Ini minum dulu ya. Silakan nanti sambil minum Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Jadi untuk validasi kebutuhan itu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan caranya, kan? Kemudian ada kata lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu validasi kebutuhan ya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Nah, kemudian untuk menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Misal ada si A dan si B berkelahi. Nilai apa? Misalnya nilai keselamatan. Tidak boleh bukan tadi ya. Kemudian nilai-nilai universitas apa yang telah kita berarti kelas remedial itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu menanyakan ke keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Materi setelah selesai, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.